Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welby Putama Valencia dengan NIM 2201010025. Saya di sini akan menjelaskan apa itu MATLAB. Baiklah, apa itu MATLAB? MATLAB itu adalah Metric Laboratory, atau kita bisa sebut itu seperti bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Fungsi utama dari MATLAB itu adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. MATLAB itu mengungguli plot pencar atau bahasa pemrograman tradisional. Variabel elemen dasar MATLAB menggunakan konsep array yang tidak memerlukan proses deklarasi. MATLAB juga dapat berintegrasi dengan bahasa dan aplikasi pemrograman lain seperti bahasa pemrograman C, Java, Net Framework, dan Microsoft Excel. MATLAB memungkinkan memanipulasi matriks, matplot, fungsi, dan data, mengimplementasikan algoritma, membuat antarmuka pengguna, dan berinteraksi dengan program dalam bahasa yang lain. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan bagaimana bentuk dari MATLAB tersebut. Di sini adalah kita bisa lihat ini adalah tampilan dari aplikasi MATLAB-nya. Di sini kita bisa melihat ini adalah command window-nya. Lalu kita bisa melihat workspace-nya dengan seperti ini. Nah, ini. Di sini workspace dan di sini adalah command window-nya. Baiklah, di command window ini merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Di sini kita bisa contoh ya. Di sini kita bisa membuat variabel A itu mempunyai nilai sama dengan 7. Lalu kita enter. Selanjutnya kita buat aja dulu fungsi B-nya itu adalah sama dengan A-nya itu dikali dengan bebas, kita bisa masukkan aja angka 10. Enter. Dan nilai B-nya itu adalah 70 karena nilai A-nya itu adalah 7 dan dikali dengan 10. Seperti itu. Pemrograman MATLAB dalam teknik kendali ada perintah dan fungsi dasar penggunaan MATLAB. Ada banyak perintah-perintah dan fungsi program yang bisa digunakan dalam pemrograman MATLAB, baik dari operasi matematis, matriks, hingga melakukan plotting. Di sini, ini adalah hasil worksheet-nya. Itu kita juga ada seperti komentar contohnya. Komentar itu seperti bahasa pemrograman lainnya. Dalam bahasa MATLAB juga dapat menjadikan suatu baris program menjadi suatu komentar, yaitu dengan karakter modulo. Contoh karakternya seperti ini. Nah, ini nih. Ini juga bisa sebagai karakter untuk menampilkan komentar. Selanjutnya tanda titik koma. Dalam bahasa MATLAB memiliki fungsi untuk tetap menjalankan baris program yang dibuat, namun outputnya tidak ditampilkan pada command window dan hanya menyimpan nilainya ke dalam workspace. Di sini juga ada seperti operator aritmatika.
dan fungsi matriks yang umum digunakan dalam pemrograman MATLAB. Seperti tanda pangkat kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya tanda perkalian lambang ini. Lalu ini tanda pembagian, kita bisa gunakan ini. Tanda kita bisa gunakan ini. Pengurangan kita gunakan ini. Dan inverse matrix A itu kita bisa menggunakan dengan ini. Caps lock A. Seperti itu. Dan transform matrix A itu seperti A, tanda kutip 1 di atasnya. Dan juga bisa fungsi logaritma, contoh logaritma 10, atau bisa menyatakan bilangan natural dengan contoh x pangkat x seperti exp itu x ini. Dan juga bisa menampilkan nilai sinus dan juga menampilkan nilai sinus dalam bentuk derajat. Dan juga bisa menyatakan akar dari suatu nilai dengan fungsi SQRT. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi alih dalam MATLAB. Dalam teori sistem kendali, terdapat suatu fungsi yang disebut fungsi alih atau biasa kita sebut transfer function, yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input-input dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dari waktu ke waktu. Secara umum, fungsi suatu sistem tertulis sebagai berikut, yaitu transfer function sama dengan G, fungsi GS, sama dengan output per input, yaitu sama dengan Y dikali S per X dikali S. Di sini juga kita bisa contohnya dan ini adalah contoh soal yang telah saya buat, bisa kita lihat. Mohon tunggu. Seperti ini. Ini adalah contoh soal yang saya telah buat, yaitu kita bisa menuliskan dulu terlebih dahulu, yaitu X-nya sama dengan 4, Y-nya itu sama dengan 16. Dan Z itu adalah contoh soal dari logaritma 2Y dibagi SQRT X pangkat 2. Coba kita run. Di sini kita bisa melihat Z-nya itu mempunyai nilai, yaitu hasilnya adalah 4. Dan di sini juga terlihat ya. Itu contohnya, dan yang contoh yang kedua itu ada. Baik, tunggu sebentar. Di sini kita juga bisa lihat nilai R-nya itu adalah 1, 2, 5, 6. Nilai S-nya itu adalah 1, 3, 1, 0. Dan T itu adalah T sama dengan itu adalah inverse matrix R ditambah S. Dan ini soalnya berbentuk soal matriks ya. Dan sini kita run. Selesai, kita lihat di command window. Di sini kita sudah mendapatkan jawabannya, itu dari R-nya itu seperti ini. Itu soalnya, S-nya seperti ini, dan ini adalah jawabannya dari T itu. Minus 0.5000, dan seperti yang bisa kita lihat lah. Selanjutnya itu contoh soal yang ketiga. Seperti ini.